obrolan serbada selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kom dimanapun kalian berada. Senang sekali saya Anissa bisa membersamai teman-teman semua di podcast Serba, obrolan serba ada. Alhamdulillah kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan. Dan tentunya buat Sobat Kom yang setia nonton podcast Serba, semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasanya dan juga tetap produktif menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan episode Serba kali ini kita akan membahas tentang puasa itu ternyata mengajarkan kita untuk hidup atau memiliki sifat qanaah atau merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan juga Ustadz dari beliau ini merupakan pelatih nasional MTQ Kota Bontang. Beliau yakni Ustadz Samsiroh SPD MPD. Selamat datang Ustadz. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast ini. Dan insya Allah bisa memberikan manfaat untuk Sobat Kom yang tentunya setia mendengarkan podcast Serba ini. Jadi episode kali ini Ustadz kita akan membahas bagaimana ibadah puasa kita ini mengajarkan kita untuk hidup lebih qanaah atau memiliki sifat yang cukup atas nikmat yang Allah berikan. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa ma ba'du. Yang kami hormati seluruh sahabat Kom di podcast Serba ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih bertemu di dunia maya ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semuanya. Salat dan salam tersanjungkan untuk kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa puasa itu mengajarkan kita menjadi orang yang hidup qanaah. Qanaah bukan berarti orang yang tidak punya usaha. Nah, qanaah beda dengan malas-malasan. Jadi qanaah itu adalah orang yang telah berusaha maksimal, setelah itu dia rela ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi qanaah beda dengan orang yang punya sifat malas. Sudahlah kalau Allah memang takdirkan dapat sekian itu namanya pemalas. Islam melarang itu. Tetapi Islam juga mengajarkan di Ramadan ini, bukankah kita dari pagi menahan lapar sampai sore, kita berusaha dulu sampai ujungnya. Nah, itu juga melalui puasa itu mengajarkan kita hidup qanaah atau menerima apa adanya. Kenapa? Karena sejatinya pada sahabat semuanya puasa contoh misalnya kita mau berbuka gitu ya. Kita beli takjil begitu banyak. Padahal yang kita makan kan cuma 1, 2 itu sudah cukup. Nah, sudah enggak muat lagi kita. Nah, itu berarti sisanya adalah mubazir. Oleh karena itulah Nabi mengajarkan kepada kita semua dalam sebuah sabdanya bahwa kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah dan minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Nah, Ramadan ini pas banget. Jadi kenapa? Di saat kita berbuka puasa, kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Nah, termasuk berlebih-lebihan itu adalah di saat kita membeli takjil begitu sangat banyak kita. Karena kita lapar kan? Nah, kita lapar beli begitu banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, paling kita berapa suap kue, berapa potong kue, kita sudah kenyang gitu. Jadi sisanya akan menjadi mubazir. Kita diajarkan yang biasa kita sarapan, ada makan siang, makan malam. Ini puasa hanya paling tidak kita cuma 2 kali. Makan sahur dan berbuka. Nah, itu juga memberikan message untuk kita bahwa hidup ini adalah harus kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah gariskan untuk kita. Karena banyak sekali lagi jangan sampai kita israf. Termasuk israf dalam makanan itu diantaranya adalah ada 2 hal dalam syarah Bulughul Maram itu. Yang pertama adalah di dalam menyuguhkan makanan, di dalam hidangan berlebihan. Mestinya itu cukup untuk 100 orang, tapi yang kita undang cuma 10 orang.
Nah, itu juga termasuk israf dalam kata israf. Yang kedua, fil ma'kul, dalam dia apa yang dia makan. Ketika berbuka puasa, hatta yamla'a batnahu mal'an syadidan, sampai dia penuh perutnya itu, sampai kenyang banget. Itu adalah dilarang dalam agama, karena itu masuk bagian daripada israf. Bukankah kita puasa ini dari pagi kita dilarang tidak ada sarapan, makan siang juga tidak ada, makan malam ya cukup dengan berbuka. Nah, itulah sebenarnya ini mengajarkan kepada kita hidup ini adalah kalau dengan qanaah insyaallah semuanya akan tenang. Banyak orang tergelincir dalam hidup ini menjadi tidak tenang dikarenakan dia tidak qanaah. Dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan bukan kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan itu mestinya yang didahulukan, bukan gaya-gayaan. Nah, pesannya Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah engkau bikin dirimu menjadi orang serba ketakutan. Ba'da amniha, setelah sebelumnya aman, santai, enggak ada tekanan, enggak ada depresi, santai kita. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, qal ad-dain. Itulah yang namanya hutang. Ada kalanya orang itu tidak merasa puas dengan apa yang Allah gariskan rezekinya. Kalau saya punya prinsip gini, Mbak, banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Tergantung kita bagaimana menyikapi hal itu, ya kan? Jadi oleh karena itulah dari hadis ini diajarkan kita untuk mempunyai sifat qanaah. Kenapa? Jangan memaksakan sesuatu di luar batas kemampuan kita, sehingga kita harus berhutang, terlilit dengan apalagi pinjol ya, lagi luar biasa pinjol marak ini, dan bisa terjerumus ke situ apa? Tidur nggak tenang, makan nggak tenang, padahal diajarin puasa, sarapan nggak ada, makan siang nggak ada. Itu mengajarkan kita harus qanaah, hiduplah apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi jangan silau dengan kehidupan orang lain. Para sobat Auserba yang saya hormati, suatu ketika juga Rasulullah SAW itu mengumpulkan para istrinya beliau dalam sebuah sabdanya, Aisyah radhiyallahu anha qalat, khayyarana Rasulullah SAW fakhtarna Allah wa rasulahu falam yu'da dzalika alaina syai'a. Nah, dari hadis ini nanti ada berapa poin ya. Jadi artinya adalah bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah qalat, dia berkata, khayyarana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memilihkan kepada kami, memberikan pilihan kepada kami. Jadi para istrinya Rasul diberi pilihan oleh Rasulullah SAW. Ini juga menjadi sebabun nuzul dalam turunnya ayat, kalau tidak salah itu surah Al-Ahzab ayat 28. Jadi dikumpulkan, nah sekarang engkau milih Allah dan Rasulnya atau milih dunia? Fakhtarna Allah wa rasulah. Ditanya mulai dari apa? Dari Siti Aisyah ditanya, ternyata dia fakhtarna Allah wa rasulah. Kami milih Allah dan Rasulnya. Maksudnya engkau memilih dunia atau akhirat. Karena waktu itu kisahnya ini para istri Rasul itu minta tambahan nafkah. Minta tambahan kalau sekarang itu uang belanja. Tambahan uang belanja. Kenapa? Karena beliau itu mengetahui pada saat itu Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah setelah perang Khaybar. Jadi banyak harta ghanimah. Beliau para istri ini meminta tambahan. Istri Rasul minta tambahan untuk uang belanja. Maka Rasulullah SAW tidak langsung memberikan. Beliau lewat itu memberikan pilihan. Engkau milih Allah dan Rasulnya atau milih dunia? Kalau engkau milih dunia, kasih ummati'kunna wasarihkunna sarahan jamila, dikasihkan mut'ah, dikasihkan ini bagianmu. Tapi setelah itu selesai, beliau ceraikan. Habis itu, tapi dari istrinya Rasulullah SAW ditanya mulai Aisyah, kau milih apa? Fakhtarnallah wa rasulah. Kami ya Rasulullah milih Allah dan Rasulnya. Maksudnya milih apa? Mengedepankan urusan akhirat. Falam ya'udda dzalika alaina syai'a. Maka Rasul tidak menganggap satu dari pilihan itu. Maksudnya ad-durusul mustafadah min hadzal hadis, apa yang didapat dari hadis ini? Yang pertama adalah bahwa suami di saat memberikan pilihan kepada istrinya tidak lantas itu jatuh talak. Jadi ini pilih Allah dan Rasulnya atau milih dunia. Enggak langsung jatuh talak itu. Yang kedua, suami memotivasi istri untuk hidup qanaah. Apalagi momen tepat pada Ramadan ini.
Nah, sudah nggak ada sarapan, itu udah diajarin kita. Ayo hiduplah sederhana, tidak usah silau dengan kehidupan orang lain. Karena kehidupan ini seperti kurang lebih fata morgana. Orang di saat belum punya mobil, pengen punya mobil. Hidup ini bahagia itu sederhana sebenarnya. Ada suatu kisah, suatu pasangan pengantin baru ya. Terus dia jalan, butuhkan jogging ya. Jogging itu pas hujan itu. Pas hujan, nikmatnya itu pengantin baru, kebetulan bukan Ramadan ya. Kalau Ramadan mungkin dia pegangan tangan. Oh mas hujan, iya deh hujan. Apa yang terjadi? Gandengan pegangan tangan. Nikmat, jalan kaki berdua, pasangan pengantin baru, nikmat sekali. Terus dia di lampu merah dia ketemu sama orang naik mobil. Enaknya itu seandainya kita punya ke depan punya mobil lah bang, katanya itu. Yang dilihat itu adalah mobil yang kacanya masih manual itu. Mobil pickup lah kurang lebih ya. Separuhnya dia kehujanan, separuhnya enggak kan kayak gitu. Maksudnya hujannya masih ada yang masuk itu. Terus jalan lagi, iya deh nanti sabar dulu. Ketemu lagi di depannya lagi, kurang lebih pas di depan Ramayana lah mungkin ya, lampu merah atau di perempatan Bontang Baru. Dia lihat misalnya, ada mobil yang lebih mewah yang sudah otomatis ya, jadi kecakannya langsung enaknya dalam kehujanan itu. Nah terus berjalan lagi, mobilnya kebetulan misalnya ini Innova, enak itu besar mobilnya. Jalan lagi ketemu lagi, bang enaknya lagi tuh bang kalau lebih mudah lagi bang anunya bang, mobil Alphard, lebih mantap lagi kursinya itu bang. Terus yang dalam mobil ini ternyata memperhatikan pasangan ini. Ayah katanya, iya kenapa mah, kapan ya kita jalan-jalan kayak mereka itu bergandengan tangan terus berdua itu dari sepanjang jalan ini melewati beberapa lampu merah. Ternyata dari sini bahagia itu sederhana kan. Yang orang jalan kaki pengantin baru itu melihat bahwa orang yang lagi dalam mobil itu sedang bahagia, begitu juga orang dalam mobil itu melihat pasangan suami istri ini karena bisa gandengan tangan, jalan kaki berdua itu dia bahagia. Ternyata bahagia itu sederhana sebenarnya. Sepanjang kita menyikapi hidup ini dengan cara santai, rileks, itu insya Allah akan bahagia. Maka puasa mengirim message kepada kita bahwa ya kita dianjurkan untuk hidup sederhana seperti yang Allah bilang. Terus berikutnya dengan hadis tadi itu juga memotivasi istri untuk hidup qanaah. Di samping itu juga tapi jangan qanaah mas tapi nggak ada belanja, salah juga. Dari sini juga dapat diambil faidah bahwa suami harus mencukupi nafkah seorang istri. Ya, jadi memang qanaah itu bukan berarti juga tidak ada ikhtiarnya Ustaz ya. Jadi jangan merasa rezeki sudah Allah atur. Jadi kita santai-santai aja, nggak begitu juga ya Ustaz ya. Iya, tidak begitu. Iya, jadi tadi yang saya garis bawahi ini Ustaz tadi sempat mengatakan bahwa kalau contohnya seperti tadi itu mungkin kita memang tidak pernah habis ya Ustadz ketika kita terus melihat nikmat yang orang lain punya gitu. Jadi makanya Allah ajarkan kita untuk punya sifat qanaah nih ya dampaknya tuh ke situ gitu. Nah, tapi gimana Ustadz dengan fenomena sekarang nih di zaman now, zaman Gen Z lah bahasanya ya, yang selalu silau nih dengan nikmat yang temennya punya deh, nikmat yang mungkin keluarga lain punya, itu menyikapinya gimana Ustaz? Kalau kondisi yang kita disuruh punya sifat qanaah tapi ternyata lingkungan kita mungkin atau masih terbesit di hati kita nih silau dengan nikmat orang lain, bagaimana mencegah itu Ustaz? Baik, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Itu salah satunya adalah ya dari Ramadan ini coba kalau saya ilustrasikan tadi kan, ketika kita berbuka puasa sebanyak apapun di depan kita nggak mungkin bisa makan semua, nggak mungkin bisa makan semua. Jadi terbatas sebenarnya kemampuan kita ini, mau makan jeruk, makan apel, makan ini semuanya, dia kekenyangan, akan muntah malah kan. Jadi pertama salah satunya adalah tentunya yang paling utama itu adalah dibekali dengan ilmu agama. Itu tidak bisa lepas dari situ karena sebagai filter dan biar kita tidak lost control ya. Kenapa? Kalau kita tidak dibekali dengan dengan ilmu agama yang mumpuni, misalnya menyikapi bagaimana seharusnya dalam hidup ini, bahwa mata'un qalil, sebenarnya dunia ini kesenangan yang sangat kecil, sangat menipu sebenarnya. Itu contoh tadi itu. Orang yang selalu terobsesi untuk orang lain, maka hidupnya insya Allah tidak akan pernah tenang.
tetangganya beli AC, dia masuk ruang ICU. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulan. Nah, kenapa? Karena dia tidak pernah merasa syukur dalam hatinya itu. Kalau masih belum menghadirkan rasa syukur dalam, makanya cara mencegahnya adalah didik adik-adik kita atau sobat-sobat Osarba ini dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Mbak, kemarin saya di Januari itu dapat bonus dari Pemprov itu untuk jalan-jalan studi tour peradaban Islam internasional. Salah satunya adalah ke sekolahnya Pak Erdogan ya, ke Turki. Kita bisa bayangkan, kita bersyukur berada di Bontang ini. Masya Allah, tanpa kita menjelekkan di sana, tidak. Tetapi ayo kita bangun rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya jalan kaki dengan Bu Sekda Prop Bu Sri kemarin, dengan seluruh asisten Pak Kanwil dan beberapa pejabat, itu kita sama-sama jalan kaki. Semuanya jalan kaki. Tidak ada yang diistimewakan dijemput pakai mobil. Sekolahnya itu tinggi sekali. Nah, ini juga bisa menjadi ibrah kita bahwa kita itu sejajar. Di satu sisi sejajar. Ada kalanya kita itu adalah beliau sebagai pimpinan, tapi beliau itu mau jalan kaki sama-sama. Bahkan dengan Pak PJ Gubernur waktu itu, beliau ngajarkan ini hidup ini seperti inilah. Terus nyampe di atas, sepanjang jalan itu saya lihat ada sepeda gunung itu ya. Saya tanya sama teman di Turki itu kan, ini kenapa kok digembok ini? Oh, kalau di sini nggak digembok itu hilang. Ya, ternyata versi kita di sana hidup itu enak gitu ya. Ternyata bagaimana bisa kita bayangkan kalau sekelas sepeda gunung, sepeda motor begitu sangat cepat hilang itu ya. Di Bontang alhamdulillah masih aman semuanya ya. Jadi malah kita jalan kaki ke atas itu di sekolahnya. Masya Allah, di sekolahnya Pak Presiden Erdogan itu ya, lagi-lagi belum lagi kita bicara masalah cuaca di sana itu dingin banget. Kita mau makan nasi nggak ada. Kita makannya roti. Saya bilang kalau saya sebulan di sini mungkin kurus banget. Ya. Tapi bagi mereka juga tempat itu nyaman gitu. Maksud saya gini, kalau kita selalu silau dengan orang lain, kapan kita akan mendapatkan ketenangan hidup ini? Tidak akan pernah tenang hidup itu. Tapi misalnya ke adik-adik kita, ayolah bersyukur, terima apa adanya. Insya Allah hidup itu akan jadi nikmat itu ya. Toh hidup ini yang menjalani kita, bukan orang lain. Jadi seperti Fata Morgana, wasa di tengah padang pasir, itu ada air. Begitu jalan ke sana ternyata bukan air itu. Cuman Fata Morgana saja itu. Nah, salah satunya itu teman-teman, didik kita dengan ilmu agama bahwa apa yang kita miliki ini tidak ada yang kekal. Hidup ini seperti bola, berputar, ada kalanya di bawah, ada kalanya di tengah, ada kalanya kita harus tendang, ada kalanya kita harus tangkap, ada kalanya kita harus digulirkan. Itulah tujuannya Allah, bagaimana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuannya adalah bagaimana Allah akan menguji kalian ayyukum ahsanu amala, yang mana perbuatan kalian yang paling baik. Seperti itu. Masya Allah, ya. Jadi memang kuncinya harus bersyukur ya Ustaz ya. Bersyukur karena belum tentu ya tadi Fata Morgana tadi belum tentu apa yang kita lihat dan menurut kita nikmat, tapi ternyata pas kita datangi, pas kita rasakan, belum tentu bisa jadi nikmat juga buat kita ya Ustaz ya. Memang luar biasa. Masya Allah. Jadi kita keterbatasan waktu nih Ustaz, jadi kita harus akhiri perjumpaan kita pada episode kali ini. Terima kasih Ustadz sudah memaparkan materinya yang insya Allah memberikan manfaat buat Sobatkom yang lagi nonton. Baik Sobatkom dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia menyaksikan podcast Osarba di channel YouTube Praja TV, dan teman-teman juga bisa saksikan kita lewat aplikasi Radio Praja TV di Play Store Android teman-teman. Dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan semangat dan terus menjalankan aktivitas sehari-hari, dan insya Allah sampai kita bertemu di akhir Ramadan dan bertemu di hari yang fitri. Dan sampai jumpa, saya Anissa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Serbada selalu ada untukmu.